Pelajaran berharga tentang bagaimana menghargai waktu dalam hidup tidak akan pernah datang dengan sendirinya sebelum engkau mengalami terperosok langkah dengan pernah membuang-buang waktu hidupmu secara percuma untuk kurun waktu yang cukup lama, di mana engkau telah melakukan berbagai macam hal tak berguna pada suatu tempat dan suasana yang sangat merugikan dirimu sendiri, sedangkan semua itu kau lakukan pada kondisi diri dalam kesadaran penuh. Ketika seorang manusia tengah dilanda euforia, tenggelam dalam rasa asyik dan penuh kesenangan, pada saat itu nafsu hedonis atau keduniawian dalam diri akan memiliki peluang sangat besar untuk mendominasi setiap jalan pikiran dan hasrat hati, di mana akal sehat berikut desiran batin dipaksa untuk tidak mampu berpikir jernih. Yang ada hanyalah hasrat untuk memenuhi segala ambisi dengan mengupayakan segala macam cara agar apa yang menjadi keinginan dapat terpenuhi. Pada detik-detik itulah kebanyakan manusia menjadi tertipu oleh hal-hal yang memberi kesenangan sesaat, meskipun pada yang sebenarnya pikiran dan hati kita masih waras dan benar-benar sadar bahwa apa yang kita lakukan waktu itu adalah salah. Namun keberpihakan hasrat hati pada kesenangan yang sangat memabukkan telah tak lagi mau peduli tentang apa itu istilah baik ataupun buruk, merugikan diri ataupun tidak, menyusahkan atau bahkan akan mencelakai orang lain atau tidak. Semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh. Begitulah pikiran dan hati yang berinteraksi secara sadar, namun tidak dilandasi dengan desiran empati dalam nurani. Hingga amat tipislah perbedaan antara perbuatan seorang manusia beradab dan berbudaya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa binatang. Sebab perbedaan yang sangat nyata dan jelas antara manusia dengan binatang adalah binatang hanya memiliki pikiran namun tak memiliki akal budi. Binatang hanya memiliki hati namun tak memiliki nurani. Dan binatang hanya memiliki naluri namun tak memiliki nalar. Sedangkan manusia memiliki segala apa yang tak dimiliki oleh bangsa binatang. Tetapi ketika seorang manusia lalai untuk lebih berpihak pada nafsu angkara dalam dirinya, maka segala apapun yang dia lakukan bahkan akan menjadi jauh lebih buruk dari sekedar binatang. Untuk itu para kaum bijaksana selalu menekankan diri lahir batinnya pada satu sikap yang semuanya bersumber dari desiran nurani dan akal budi. Sebab desiran nurani dan akal budi akan menciptakan budaya. Budaya akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan akan membawa adab. Adab akan membentuk suatu watak. Watak akan melahirkan kepribadian. Sedangkan kepribadian akan membentuk martabat. Dan martabat adalah harga mati yang harus dimiliki oleh setiap individu ataupun suku bangsa. Lalu apa jadinya ketika satu individu atau suku bangsa telah kehilangan martabat? Mereka tak hanya akan dipermalukan sebagai satu individu, lebih dari itu, dia akan dipermalukan secara global dan akan tersingkir dari segala perhelatan dunia oleh bangsa-bangsa yang telah memiliki martabat dan budaya. Sedangkan hewan adalah makhluk yang tidak pernah mau memikirkan dan menginginkan martabat dan budaya. Maka mengapa pula sebagai manusia harus bersikap seperti hewan? Pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya secara benar. Dengan begitu, kebanyakan manusia akan segera tersadar dari kealpaannya ketika apa yang mereka miliki telah hilang musnah oleh kecerobohan dan kelalaian yang mereka perbuat dengan penuh kesadaran. Boleh jadi pikiran dan hati masih dapat berpikir dengan cerdik, namun ketika hati nurani tidak memiliki ketajamannya untuk ikut andil menjadi bagian dari pengambil keputusan atas hal-hal yang diperbuat oleh diri seorang manusia, maka
setiap apapun yang dilakukan hanya akan bermuara pada keangkara murkaan belaka. Keberpihakan atas diri sendiri akan begitu besar untuk selalu menyisihkan kepentingan orang lain di bawah kepentingan diri sendiri. Dan sebenarnya lah, nurani yang ditanamkan Tuhan dalam setiap diri manusia adalah berfungsi sebagai pembeda. Dengan nurani, seseorang akan dapat membedakan mana hal baik dan mana hal yang buruk, mana yang patut diikuti dan mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikesampingkan, mana yang harus terus dipertahankan untuk dilanjutkan keberlangsungannya, dan mana yang harus segera dihentikan. Dengan begitu, akan selalu ada kontrol dalam diri untuk kita bersikap waspada dan mawas diri. Hingga sebisa mungkin, seseorang akan dapat menghindari berbagai macam kekonyolan yang akan telah diperbuatnya, baik dalam kondisi sadar ataupun tidak. Dengan sendirinya, seseorang akan mampu terhindar dari segala macam hal dan perbuatan yang hanya akan memicu penyesalan di belakang hari. Telah banyak terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan. Kebanyakan dari kita akan merasakan kesedihan yang sangat dalam di saat kita telah kehilangan sesuatu, entah itu benda mati ataupun benda bernyawa yang sangat kita sayangi dan kita butuhkan keberadaannya. Hingga itu menciptakan kesedihan berlarut-larut untuk sulit move on. Padahal di saat keberadaannya masih ada di sekitar kita, kita anggap itu adalah hal-hal biasa saja, seperti sebagaimana yang seharusnya. Kita hampir tak pernah memikirkan bahwa begitu berharganya kehadirannya untuk diri kita, yang bahkan tak jarang kebanyakan dari kita hanya memandangnya dengan sebelah mata, menganggap keberadaannya tak lebih hanya sekedar pelengkap belaka, tak kurang tak lebih. Namun ketika dia telah pergi meninggalkan diri kita, yang bahkan mungkin untuk selamanya, barulah diri kita menyadari arti dari keberadaannya, bahwa dirinya sangat bernilai dan memegang peranan vital dalam hidup di keseharian kita. Yang awalnya ada seseorang selalu memperhatikan, peduli, menyapa, tersenyum, yang mau berkata-kata dengan lembut dan mesra, atau juga sebagai pegangan diri apabila itu berbentuk benda mati. Namun kita tak pernah menyadari nilai dari itu semua di saat semua masih berkumpul ataupun masih berdekatan. Yang terfikir dalam benak kita hanyalah keunggulan diri sendiri. Yang terfikir waktu itu, apabila kita mendapat keuntungan, itu terjadi hanya karena pintar-pintarnya diri sendiri dalam mengupayakannya. Ketika kita mendapat kesenangan, itu terjadi hanya karena diri sendirilah yang dengan pintar memanfaatkan situasi dan keadaan. Nyaris segala hal yang terfikir hanya karena kepintaran dari diri kita sendiri, tanpa ada peran signifikan dari orang lain yang ikut andil besar dalam mewujudkan itu semua. Hingga ketika kehadirannya telah tak ada lagi di sekitar kita, barulah kita akan menyadari kelemahan diri sendiri dengan tanpa kehadirannya sebagai pengingat, penyemangat, pendorong, ataupun motivator bagi kemajuan yang telah kita dapatkan, hingga semuanya seakan hampa tanpa kehadirannya. Maka penyesalan pun tiada guna, karena dia telah pergi dengan luka yang telah teramat dalam menghujam dalam perasaannya. Atau jika itu benda mati, dia telah berganti tangan menjadi milik orang lain yang bahkan mampu merawatnya dengan cara yang lebih baik. Sahabat, dengan pemaparan panjang lebar ini, marilah kita ambil hikmah dari setiap kejadian dalam kehidupan. Perlakukan semua dengan kasih sayang untuk saling menghormati dan menghargai. Pergunakan waktu berhargamu dengan sebaik-baiknya. Sayangilah semua yang telah kau miliki, berikut apa dan siapapun yang berada di sekitarmu. Mengertilah bahwa bagaimanapun hebatnya dirimu, betapapun kuat dan pintarnya dirimu,
kau tak akan pernah dapat hidup hanya dengan dirimu sendiri. Seteguh apapun pendirianmu untuk mampu hidup mandiri dan berdikari, kamu tak akan pernah dapat melepaskan peran dari orang lain dalam kehidupan yang kau jalani. Kau akan tetap membutuhkan sentuhan dan kehadiran orang lain atas segala hal yang akan kau lakukan, jika itu menyangkut masalah kehidupan. Sebab dunia telah didesain untuk saling terkait dan berketergantungan antara satu dengan yang lain, sebagai mata rantai kehidupan oleh sang pemilik dari kehidupan itu sendiri, di mana setiap orang hanya diizinkan untuk pintar pada beberapa bidang yang ditekuninya belaka, sedangkan pada bidang lain dia akan menjadi bodoh dan awam, hingga engkau membutuhkan bantuan orang lain yang memang benar-benar ahli di dalam bidang di mana engkau tak mengerti sama sekali tentang itu. Maka dengan sendirinya hidup menjadi ramai dan penuh warna. Dengan begitu, masihkah kita belum cukup memiliki rasa malu untuk melakukan suatu kesombongan? Pelajaran berharga bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Salah.